Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 4 Tambarejo, yang saya hormati rekan-rekan guru SD 4 Tambarejo. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara penyampaian materi rencana tindak lanjut oleh Bapak Andreas Deni. Sebelumnya saya sebagai pembawa acara akan membacakan acara. Untuk yang pertama pembukaan, marilah kita bersama-sama buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua, sambutan dari Kepala SD Negeri 4 Tambarejo kepada Bu Pasien, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu Guru SD 4 Tambarejo yang saya hormati, wabil khusus Bapak Deni yang saat ini akan menyampaikan sosialisasi yaitu rencana tindak lanjut kepada kita semua. Pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu yang berupa nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul dalam acara penyampaian rencana tindak lanjut oleh Pak Deni dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, sholawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita yang diatur Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu yang saya hormati, pada hari ini mari kita dukung sosialisasi atau rencana tindak lanjut Pak Deni yang nantinya akan disampaikan kepada kita semua, yaitu tentang permainan tradisional yang saat ini sudah agak punah. Untuk anak-anak pada saat ini kurang mengenal permainan tradisional ya. Nah, untuk itu nanti akan disampaikan oleh Pak Deni. Jadi intinya pada saat ini Pak Deni itu akan menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya serta akan melestarikan permainan tradisional, dan semoga nantinya bisa terwujud apa yang direncanakan oleh Pak Deni, dan mudah-mudahan anak-anak tertarik lebih menyukai permainan tradisional. Untuk itu marilah Bapak Ibu semua kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh Pak Deni. Mudah-mudahan nanti akan terwujud dan akan menambah hasanah budaya di SD 4 Tambarejo. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ada kekurangan saya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga yaitu penyampaian dari tentang tindak lanjut PKDBJOK tentang sport education model atau oleh Bapak Andreas Deni Setiawan SPDSD. Kepada Bapak Andreas kami persilakan.
Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu dari SD 4 Tambarrejo. Hari ini saya akan sedikit menjelaskan hasil dari kita kegiatan PKB PJK di tingkat kabupaten yang telah menggunakan, yaitu perencanaan tindak lanjut dengan menggunakan model spot education, model apa yang disebut dengan SEM. Tradisi yang ditinggalkan, kenapa saya buat video seperti itu, karena saat ini di Indonesia itu banyak sekali tradisi-tradisi yang semakin hari semakin ditinggalkan oleh kita atau dari masyarakat tertentu dengan menggunakan beberapa elektronik, makin hari akan ditinggalkan untuk permainan tradisional. Untuk latar belakang, kenapa saya buat seperti itu? Karena peserta didik kita saat ini masuk sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagai informasi, secara informasi mengandung nilai-nilai yang terkandung yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi akan masuk ke Indonesia, yaitu negara asing akan semakin mendominasi. Makin hari makin kesini, makin hari luntur tradisional kita. Bermain tidak lagi menjadi aktivitas yang menjadi tumbuh perkembangannya anak. Penjas-gas merupakan bagian integral dari pendidikan secara keseluruhan yang memiliki peranan dalam membina pertumbuhan fisik, pengembangan fisik, serta keterampilan motorik, pengetahuan, dan penghayatan nilai-nilai pembentukan pola hidup yang sehat. Permainan tradisional dalam pembelajaran penjas dapat membantu anak dalam bersosialisasi. Anak saling bersosialisasi, membantu dengan teman. Selain itu, bermain sangat diperlukan untuk perkembangan gerak dan kebugaran anak. Berikutnya kita jelaskan untuk tujuan program kita, yaitu menumbuhkan rasa menghormati terhadap keanekaragaman budaya. Itu yang utama, biar tidak hilang rasa budaya kita selama ini semakin luntur karena ada masuk negara asing ke kita atau budaya asing yang masuk ke kita. Yang kedua, melestarikan permainan tradisional. Itu buat tujuan saya itu yaitu untuk melestarikan permainan tradisional dengan berbagai permainan di setiap daerah masing-masing. Membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran. Dengan aktivitas fisik, dengan melakukan permainan tradisional, itu akan menambah wawasan atau ketangkasan lebih cepat dibanding untuk permainan yang untuk perlombaan. Itu nanti bisa digunakan untuk perlombaan, bisa juga untuk permainan tradisional. Terbiasa bekerja sama dengan rekan sejawat atau kelompok untuk memecahkan masalah. Nah ini kalau saya suruh sendiri, ibarat kata kita ini kan satu, kalau tidak ada teman yang lain juga, ibarat kata ranting kalau satu itu dipatahkan lebih gampang atau mudah. Kalau bersama-sama atau 10 ranting itu akan lebih sulit untuk dipatahkan, ibarat kata begitu. Jadi teman sejawat itu lebih bukannya penting tapi saling membutuhkan, yaitu kelompok untuk memecahkan suatu masalah. Ya ini kelompok kita ini seperti ini. Oke, konten Bapak, monggo berikutnya. Capaian yang diharapkan, pengenalan aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif nanti akan mengikuti kegiatan berupa sodor nanti atau permainan tradisional tadi. Akan beberapa permainan tradisional, cuma saya ambil materi ini ke berupa sodor. Kenapa saya buat aktivitas untuk membantu murid dapat terlibat aktif nanti untuk anak SD itu jadi dorong untuk belajar mandiri, yaitu mulai dari sebagai juri, sebagai atlet, sebagai
official, sebagai pemain, nanti seperti itu ya. Maksud tujuan-tujuan saya seperti itu. Eksplorasi, aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Apa topiknya nanti? Kalau topiknya gubak sodor, anak itu didorong untuk melakukan atau melakukan kegiatan atau cari informasi yang terkait dengan gubak sodor. Mereka akan termotivasi, oh gubak sodor itu apa sih? Dengan saya itu seperti itu. Jadi mereka akan lebih pengalaman untuk tidak meninggalkan permainan-permainan tradisional yang lain. Ya. Atau proyek, aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Jadi anak sekarang itu didorong untuk membuat proyek sendiri. Proyeknya itu apa? Nah, proyeknya itu yaitu mereka punya wawasan apapun itu untuk membuat gubak sodor, kopak tali, yang penting untuk permainan. Boleh semua bebas atau egrang atau apapun itu. Mereka mencari sebagai hasil belajar sendiri mereka. Mereka membuat produknya sendiri biar tidak yang jadi anak lebih tangkas dan cepat untuk memahami. Monggo begitu. Nah, struktur program dan mitra. Program yang dibuat merupakan ekstrakurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran didapat melalui kegiatan permainan tradisional gubak sodor. Nah, ini sudah ditentukan permainannya. Tadi kita masih anak-anak masih mencari. Nah, itu tujuannya kita masuk ke itu gubak sodor. Ini cari materi ini seperti apa, aturannya seperti apa, dan permainannya seperti apa. Murid yang terlibat kelas 3 dan kelas 4, baik laki-laki maupun perempuan, penanggung jawab tetap kita kepala sekolah. Nah, ini tujuannya ini mereka membuat kegiatan, tapi perlombaan itu yang lola anak kelas 3 dan kelas 4. KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas provisi atau bangun jiwa raga yang terdiri dari beberapa guru kelas dan guru mapel dalam pengarahan publik. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator dengan masing-masing kelas, kepanitiaan peserta dan pihak lain yang berasal dari murid. Nah, itu tadi tujuannya itu. Jadi anak akan diajarkan, tapi kita sebagai pemimpin yang di belakang guru atau kepala sekolah itu sebagai tujuannya anak disuruh mandiri. Nanti kita dikelola bersama-sama. Jadi mereka belajar untuk mandiri melakukan kegiatan yang kita lakukan dengan materi gubak sodor tadi. Kapasitas yang dimiliki, satu sekolah memiliki kepala sekolah, guru, tenaga pendidikan profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Murid yang berjumlah 147 orang, masing-masing kelas akan mengirimkan perwakilan sesuai minat dan bakatnya untuk menjadi panitia, peserta, wasit, official, dan penonton. Jadi sekolah memiliki lapangan olahraga yang cukup luas. Untuk di SD 4 itu termasuk lapangannya luas. Jadi bisa dibagi menjadi 2 kelompok dengan membuat 2 lapangan gubak sodor, sehingga sekolah memiliki jaringan internet yang baik. Nanti itu setelah itu mereka melakukan kegiatan, dia akan dibuatkan video, media, semuanya itu nanti bisa diposting ke sosial media yang lain, Facebook, Twitter, YouTube, dan lain-lain seperti itu ya. Lanjut. Rencana evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang sudah baik dan apa yang ditinggalkan, melihat dari umpan balik murid, mendokumentasikan proses kegiatan naik murid berupa video dan foto, mencatat hasil pengamatan dengan kebiasaan bekerja sama dalam tim, berupaya koesioner atau wawancara mandi untuk mengukur tingkat kebugaran jasmani menggunakan tes kesegaran jasmani Indonesia. Tuh, nanti tujuannya ini, nanti setelah melakukan kegiatan, nanti anak dibuat video, terus diposting, bukan hanya bagi guru yang posting itu di semuanya, mulai dari teman-teman, mulai murid, semuanya nanti boleh memposting. Jadi itu kegiatan itu biar dilihat semua masyarakat, oh seperti ini permainan tradisional, tujuannya untuk
mencapai tujuan yang tadi, biar kita tidak memasukkan budaya asing. Ngoten nggih. Lanjut. Kemungkinan tantangan itu pasti nih. Kita ini kan lingkungan kita ini cuacanya tidak mendukung untuk beberapa bulan ini deh. Yang satu cuaca hujan atau panas terik itu buat anak juga ada yang menyenangkan, ada yang tidak. Biasanya seperti itu. Kegiatan dapat ditunda diganti hari yang lain. Kita membuat programnya seperti itu. Kegiatan sekolah yang bentrok antar kelas, nah itu tidak diperbolehkan. Pasti biasanya kalau dalam lomba itu mereka kudu menang, akhirnya mereka bertengkar. Nah itu yang kita hilangkan. Jadi tidak ada rasa pengen bertengkar, itu tidak boleh. Kita membuat kelas seperti itu. Evaluasi dan umpan balik, memberikan evaluasi yang efektif dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada setiap peserta. Setiap melakukan kegiatan, mereka nanti di akhir nanti kita ngobrol terus seperti apa hasilnya, seperti apa dan bagaimana, itu yang kita cari. Jadi mereka anak itu utamanya membuat mereka bahagia. Jadi lama-lama nanti kita akan terbiasa permainan tradisional tadi. Monggo, Bapak, ini berarti sudah selesai. Timeline atau dilaksanakan sesuai jam pelajaran. Tidak ada hari Minggu tidak boleh pakai, atau pulang sekolah juga tidak. Kita pakainya waktu jam pelajaran. Kalau bisa waktu jam olahraga boleh. Lanjut. Sudah, thank you for all use asistensi. Artinya terima kasih banyak atas kesediaan Bapak Ibu. Konten cukup sekian untuk saya. Monggo saya serahkan ke moderator kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab, monggo kepada Bapak Ibu guru yang menghendaki bertanya yang belum paham tentang apa yang disampaikan oleh Pak Denny. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Tadi Pak Denny luar biasa, sudah banyak sekali memaparkan kaitannya tindak lanjut PKD dengan Pak Denny. Kaitannya tindak lanjut PKD Pak Denny, yaitu tentang intinya bagaimana sekolah kita melaksanakan kegiatan olahraga yang sifatnya permainan tradisional gitu kan ya. Ini saya pribadi selaku bagian dari keluarga besar Film 4 ini sangat setuju sekali, mendukung sekali apabila kegiatan tindak lanjut tersebut segera diterapkan di SD tercinta ini. Yang disampaikan saat ini betul sekali, ini dikarenakan perkembangan zaman yang boleh dikatakan memang anak-anak kita ini generasi Z lagi dan ini generasi Z atau apa? Ya, generasi Z itu generasi internet. Oke, generasi Z, generasi yang sudah cenderung menggunakan internet atau online ya, yaitu kegiatan anak-anak, jadi banyak anak yang di rumah atau mungkin dalam kesehariannya sering menggunakan HP. Jadi memang salah satu cara untuk mengurangi dampak negatif dari penggunaan HP, mungkin anak-anak kembali dikenalkan dengan permainan-permainan yang sifatnya tradisional. Kemudian sekedar masukan tadi Pak Denny, jadi memang kalau untuk kegiatan tersebut dilakukan ketika jam pembelajaran, menurut saya oke-oke saja,
Tetapi ini yang kaitannya dengan pembelajaran pendidikan jasmani dan kesehatan ya. Dan sebagai masukan lagi, mungkin untuk kegiatan perlombaannya, ya, kalau jenengan sudah memberikan materi yang kaitannya olahraga sifatnya permainan tradisional, kemudian setiap anak sudah menguasai. Nah, ini kalau dilombakan dalam kegiatan meeting kelas, meeting kelas itu mungkin bisa diagendakan. Dan saya juga setuju sekali apabila untuk sebagai kepanitiaan mungkin dari kegiatannya tersebut dari anak-anak, dan masukan lagi mungkin bisa diambilkan dari anak-anak kelas tinggi dari kelas tinggi, sehingga paling tidak dari pihak sekolah itu melatih kemandirian anak agar anak berlatih untuk bertanggung jawab melaksanakan atau menjadi kepanitiaan suatu kegiatan. Mungkin demikian Pak Denny, sekali lagi luar biasa ini, luar biasa dari Pak Denny sebagai pimpinan DPKP. Ya, dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas tanggapannya. Saya juga terima kasih tadi diingatkan tuh tadi sebenarnya mau saat kelas tinggi itu dari kelas 5 dan kelas 6. Tadi juga pikiran saya tuh membuat anak kecil nanti biar ngajarnya dari 0 itu kelas yang agak kecil sedikit. Nanti mereka akan beberapa tahun kemudian mereka lebih tahu. Biasanya seperti itu Bu Pak. Jadi bahasa kasarnya langsung anak tuh biasanya langsung belum mengerti, tapi nanti 1 tahun, 2 tahun kan kalau dari kelas 3 naik kelas 4, naik kelas 5, akhirnya mereka tahu yang namanya organisasi. Walaupun itu belum untuk anak SD belum diajarkan seperti itu, belum masuk rumah kita belajar. Jadi mereka akan mandiri bagaimana jadi wasit, hakim, tadi yang seperti dari official, jadi penonton, itu juga bagus. Nah, terima kasih untuk kelas yang besar tadi Pak Rekto, saya terima. Nanti untuk masukan saya, semoga nanti kedepannya kita bisa menggarapkan kegiatan ini untuk pastikan penting. Benar itu Pak Rekto. Terima kasih ya Pak. Monggo. Monggo untuk Bapak Ibu yang lain. Ada Wijen, Tujuh, Pasti. Untuk acara tanya jawab cukup sekian. Kita memasuki acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah kata